Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Darmi Minggu, nomor NIM saya 84858568. Saya akan mempresentasikan filsafat ilmu kegiatan tugas 1 yang akan menjelaskan bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Pertama, saya akan menjelaskan ontologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan realitas atau wujud benda secara mendalam. Ontologi menentukan batas dan fokus suatu disiplin ilmu, sehingga setiap ilmu memiliki objek yang jelas. Misalnya, A. Ilmu alam mengkaji fenomena fisik seperti energi, benda, dan perubahan alam. B. Ilmu sosial mengkaji perilaku dan interaksi manusia. Kemudian C. Ilmu formal seperti matematika mengkaji konsep abstrak. Hakikat realitas bagaimana sifat yang dikaji. Ontologi juga membahas sifat dari realitas itu sendiri. Misalnya, A. Apakah realitas bersifat objektif? B. Ataukah bersifat subjektif yang dipengaruhi persepsi manusia? C. Apakah yang dikaji bersifat konkret, artinya dapat diamati atau abstrak, yang memiliki konsep dan pemikiran? Contohnya dalam fisika, realitas dianggap objektif dan dapat diukur. Dalam ilmu sosial, realitas bisa lebih kompleks karena melibatkan makna dan interpretasi manusia. Peran ontologi dalam ilmu berfungsi untuk menentukan apa yang layak diteliti dan memberikan landasan kebenaran objek ilmu. Kesimpulannya, ontologi adalah dasar yang menjelaskan apa yang dikaji oleh ilmu dan bagaimana hakikat keberadaan objek tersebut. Nomor 2, epistemologi dalam filsafat ilmu membahas bagaimana pengetahuan atau ilmu diperoleh, metode yang digunakan. Epistemologi menjelaskan sumber-sumber pengetahuan tentang pengalaman empiris, melalui pengamatan indera, akal rasional, melalui penalaran logis, otoritas dari ahli, atau sumber kepercayaan dan intuisi, yaitu pemahaman langsung tanpa proses panjang. Metode yang digunakan seperti observasi atau pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian melalui eksperimen atau pengumpulan data, dan analisis dan penarikan kesimpulan. Metode ini memastikan bahwa ilmu diperoleh secara sistematis, logis, dan terstruktur. Biasanya kebenaran diuji jika memenuhi kriteria tertentu seperti kebenaran korespondensi, setiap dengan fakta dan realitas, kebenaran koherensi yang konsisten dengan pengetahuan lain yang selalu terbukti, dan kebenaran pragmatis terbukti bermanfaat dalam praktik. Kebenaran ilmiahnya dapat diuji, dapat diulang, terbuka untuk dibantah. Ketiga atau yang terakhir adalah aksiologi, menentukan bahwa ilmu tidak berdiri netral, tetapi selalu terbuka dan berkaitan dengan nilai kebaikan, manfaat bagi manusia, nilai sosial atau berdampak pada masyarakat, dan nilai lingkungan tidak merusak alam. Dari nilai-nilai ini digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sebaliknya. Aksiologi juga berkaitan dengan etika, yaitu membahas moral dalam menggunakan ilmu. Contohnya, 1. Penelitian harus jujur dan tidak memanipulasi data. 2. Tidak merugikan manusia atau makhluk hidup lain. 3. Menghormati hak dan keselamatan subjek penelitian. Dalam praktiknya, etika menjaga agar ilmu tidak disalahgunakan, misalnya dalam teknologi, kesehatan, dan lingkungan. Tujuannya, ilmu dikembangkan bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk memecahkan masalah kehidupan, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan mendorong kemajuan peradaban. Untuk mengingat bahwa kemajuan itu harus disertai tanggung jawab yang berdampak positif. Hubungan ketiga aspek ini saling melengkapi dan saling bergantung. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut, kemudian aksiologi menentukan apa pengetahuan itu digunakan. Jadi, ketiga aspek ini merupakan 3 pilar yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan di dalam filsafat ilmu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.